Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang personal branding untuk teman-teman yang mengaku sebagai business owner. Seperti apa pentingnya personal branding ini? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar seperti apa pentingnya personal branding untuk teman-teman yang mengaku sebagai business owner. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya, di era yang serba distribusi konten ya jutaan yang kita cek scroll sekali, refresh sekali aja kita sudah lihat betapa banyak orang ya setiap hari ya jutaan puluhan juta mendistribusi konten dari ujung ya Aceh sampai Merauke itu seluruh Indonesia ya teman-teman sekalian ya. Tapi apakah semua konten yang orang bangun itu mengerucut kepada personal branding atau sekedar FOMO saja? Ya, makanya banyak orang ketika dia membangun sebuah konten, selalu saya tanya sama murid-murid saya, gimana konten yang sudah dibangun? Alhamdulillah Mas Didik, like-nya banyak, komennya banyak, share-nya banyak, save-nya banyak. Nah, sekarang pertanyaan saya, sudah dapat apa dari konten yang kita bangun? Ya saya kebetulan memang konten lucu-lucuan. Nah, konten lucu-lucuan membangun personal brand kita enggak? Membangun penjualan produk kita enggak? Jadi kalau sekedar FOMO saja itu kurang tepat teman-teman sekalian. Makanya sekarang untuk saat ini saya tekankan teman-teman coba bangun namanya personal branding. Untuk teman-teman yang mengaku sebagai business owner, ayo bergerak kita sebagai personal branding. Apa sih Mas Didik personal branding itu? Personal branding itu adalah ketika perspektif orang terhadap kita itu apa? Ya, orang kalau ketemu nama kita, di dalam pikiran pertamanya itu apa, itulah personal branding kita. Makanya kalau kata guru saya, tiap hari bikin konten ya tentang A, maka orang akan menganggap kita ahli di bidang A, itulah personal branding teman-teman sekalian. Makanya saya 5 tahun membangun konten SEO, setiap hari bangun konten SEO, akhirnya orang trust, percaya dengan apa yang saya sampaikan dengan SEO. Kita sudah bekerja sama dengan 165 website, ya aktif di seluruh Indonesia. Ya, kenapa? Karena personal branding kita salah satunya yang menguatkan itu teman-teman sekalian ya. Nah, kenapa sepenting itu ya Mas Didik? Apalagi kami sebagai business owner, penting teman-teman sekalian. Nah, ini ya, ini saya akan berikan beberapa tips teman-teman yang belum membangun personal brand ya, segera, yuk segera. Yang pertama teman-teman, langsung aja action. Ya, langsung aja action. Teman-teman tentukan niche apa yang teman-teman ahli di bidang tersebut, bangun personal branding di sana. Misalnya, saya pengen dikenal apa ya? Oh, saya pengen dikenal orang sebagai traveler ya. Jadi biar supaya pengen masuk dapat endorse dari traveler ya teman-teman, tiap hari harus bangun traveler, jalan-jalan, besok kemana, lusa kemana ya. Teman-teman misalnya ke gunung ya, lihat traveling ke gunung, nanti traveling ke Aceh, traveling ke Medan, traveling ke Jakarta dan lain sebagainya. Ya, tiap hari kita membangun sebuah personal branding dalam bentuk traveling, nanti juga orang akan datang dan menemukan kita ya untuk melakukan endorse kerjasama. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan orang inilah, berarti dia ini adalah traveling. Makanya personal branding itu tidak boleh berubah-berubah teman-teman sekalian. Hari ini dia traveling, tiba-tiba besok dia makan, besok-besok dia bahas politik, besok bahas parenting, besok-besok bahas digital marketing. Nah, orang tidak menemukan ya kita sebagai personal brandingnya apa. Nah, untuk menguatkan personal branding itu, maka kita harus mengerucut satu brand, satu positioning. Maka tidak boleh keluar dari satu brand, beda dari beberapa positioning. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Jadi segera action. Actionnya gimana Mas Didik? Actionnya adalah teman-teman tentukan dulu. Saya niche-nya apa nih? Saya positioningnya apa nih? Saya mau dikenal sebagai apa? Oke, baru kita bangun konten, nyalakan kamera, teman-teman bangun konten. Misalnya saya pengen orang-orang mengenal saya sebagai mutawif, ya kita bikin kontennya mutawif terus, jangan berubah gitu kan. Orang-orang pengen kenal saya sebagai SEO spesialis, ya udah bahas aja SEO spesialis terus. Orang-orang pengen kenal saya sebagai ustadz, bahas konten-konten yang berbentuk agama ustadz. Tapi ada positioningnya, terbagi lagi nih kategorinya. Ustadz seperti apa yang mau dikenal orang? Oh, ustadz gaul, ustadz muda gaul yang ngerti baca Quran secara fasih. Bisa juga itu positioning teman-teman sekalian. Oh, kalau saya pengen membangun personal branding SEO spesialis beserta digital marketing yang lainnya. Ya, nah gitu teman-teman sekalian. Jadi tentukan kita mau niche yang mana, mau positioning yang mana, mau dikenal orang sebagai apa. Oke, itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga, mulai teman-teman, kalau seandainya sudah keluar dari beda niche ya teman-teman, mending bikin lagi channel yang baru. Contoh, kayak saya mulai membahas tentang keluarga.
Ya, saya bikin Didik Arwinsa Family. Ini tentang keluarga saya. Saya bahas tentang umroh. Saya bikin channel khusus namanya Umroh United. Saya pengen bahas tentang parenting. Saya bikin ya channel YouTube bahas tentang parenting. Saya pengen bahas tentang spesialis TikTok. Saya bahas channel YouTube tentang spesialis TikTok. Tapi diri saya membangun diri saya sebagai SEO spesialis. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan digabung-gabungkan sehingga orang tidak mengenal kita sebagai apa. Nah, ini yang ketiga. Jadi poinkan kita mau dikenal sebagai apa dan dipisah dengan yang lain. Kalau emang tidak satu niche, teman-teman pisah. Itu yang ketiga ya, yang ketiga. Yang keempat, nah mulai sekarang ya teman-teman tetap fokus jualan dari personal branding ini apa, arahnya kemana nih. Misalnya saya personal branding saya di Arwinsa, goalsnya kemana? Goalsnya endorse, goalsnya ngomongin SEO, goalsnya nanti orang ikut privat SEO, ikut kursus SEO, ikut e-course SEO, mereka memaintenance websitenya, kita yang mengelola websitenya. Harus ada goalsnya teman-teman sekalian personal branding itu. Misal ada orang dia membangun personal branding tentang kesehatan, ya dia sehat, ya dia kuat, ya dia kekar. Akhirnya dia bikin konten tentang kesehatan. Akhirnya orang mengenal dia tentang kesehatan, dia jualan produk tentang protein. Ya, itu laku atau endorse yang masuk dari produk lain, brand lain laku. Kenapa? Karena personal brandingnya masuk. Ya, personal brandingnya masuk. Nah, begitu teman-teman sekalian. Semakin sering kita membahas itu, fokus di satu titik, maka orang akan mengenal kita ahli di bidang tersebut. Itu prinsip yang diajarkan oleh guru saya. Makanya kalau kita misalnya pengen sebagai ahli parenting, pengen dikenal orang sebagai pakar parenting, ya teman-teman ngomongin aja tentang parenting. Ngomongin sesuatu hal yang viral, ngomongin sesuatu hal yang relate, sesuatu yang evergreen, yang berhubungan tentang personal branding teman-teman sekalian, tentang parenting. Oke? Nah, itu yang keempat ya teman-teman sekalian. Nah, yang kelima, teman-teman yang harus pahami di dalam membangun sebuah personal branding adalah tidak sekedar di media sosial, tapi teman-teman juga membangun personal brandingnya secara online juga secara offline. Contoh, saya juga kalau offline nongkrong ya pembahasannya SEO. Saya juga kalau ketemu teman, ketemu murid-murid saya yang datang ke rumah, tamu-tamu yang datang, yang ngobrolnya SEO. Ya, kalau keluar jalur, ya biasanya saya lebih banyak diam gitu kan. Tapi kalau mereka ngomong SEO, mungkin saya akan lebih banyak ngomong gitu. Nah, tongkrongan yang teman-teman bangun juga harus membangun sebuah personal brand teman-teman bangun. Contoh, saya kemana-mana pakai kaos SEO United nih ya teman-teman ya. Nih saya pakai kaos SEO United. Ya, saya mungkin seminggu tuh bisa ya pagi pakai kaos SEO United, siang pakai kaos SEO United. Kecuali nanti kalau saya mau ngajar, saya pakai batik ya. Kadang ngajar kalau misalnya tidak formal, saya tetap pakai kaos SEO United. Kalau ada tamu, saya pakai SEO United. Nah, itu juga membangun sebuah personal branding tidak hanya online tapi juga offline. Itu yang paling penting. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.